Setelah daging sapi dan beberapa komoditas lain seperti garam, kini giliran harga daging ayam melambung tinggi. Akibatnya pedagang daging ayam di beberapa daerah mogok berjualan. Di tingkat pedagang, harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Biasanya harga berada di antara Rp25 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Kementerian Perdagangan mencatat permintaan daging ayam mengalami lonjakan sampai 50% dalam beberapa pekan terakhir. Meningkatnya permintaan daging ayam salah satunya dipicu mahalnya harga daging sapi. Harga daging sapi masih berada pada kisaran Rp120.000 per kilogram, sehingga warga beralih ke daging ayam. Selain itu terdapat beberapa faktor lain. Sejumlah penjual ayam pun menggelar aksi mogok sebagai bentuk protes atas tingginya harga daging ayam di pasaran. Peternak berharap pemerintah segera turun tangan untuk menurunkan harga daging ayam ke harga normal. Pemirsa, sebelum kita memulai dialog, kita telah terhubung dengan Pramodika Samudra dari Peternakan Ayam di Tangerang, Banten untuk mengetahui kondisi di sana. Pram, bagaimana kondisi di peternakan ayam? Apakah memang terjadi kelangkaan? Egan, dari pantauan kami di salah satu peternakan ayam di daerah Legok, Banten, Tangerang saat ini memang tidak ada satu ekor ayam pun, di mana memang dari pantauan kami masih terlihat sangat kosong. Jika dibandingkan pada biasanya, dari informasi yang kami dapatkan, satu kandang bisa menampung 6.000 hingga 8.000 ayam, sedangkan di sini ada 16 kandang, jadi bisa dipastikan jika full kapasitas maka bisa menampung hingga 800.000 ayam. Namun pada hari ini beberapa pihak dari pengelola kandang ayam tadi mengatakan telah terjadi kekosongan atau kehabisan stok sejak tanggal 5 Agustus kemarin. Belum ada kepastian dari pihak mandor kandang pun tentang mengapa terjadi kekosongan yang cukup lama ini. Namun dipastikan ini memang karena belum adanya pasokan dari ayam satu hari atau day old chick, di mana ia mengatakan memang hingga saat ini masih menunggu pasokan dari ayam satu hari ini dari pusat, di mana nantinya akan diternakan di sini dan langsung akan dikirimkan ke beberapa daerah jika memang sudah siap untuk dipotong. Namun hingga saat ini memang masih belum ada informasi kapan akan dikirimkan ayam day old chick ini. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan, ayam umur satu hari menurut mandor masih dalam harga normal, di mana satu ayam masih mencapai harga Rp4.000 dan belum ada kenaikan harga. Menurut dia bahwa kelangkaan ayam ini disebabkan memang karenanya adanya musim kemarau panjang khususnya di daerah Tangerang, sehingga memang menyulitkan irigasi dan juga pengairan. Sementara untuk beberapa pakan pun hingga saat ini masih terus mengalami kenaikan harga untuk pakan ayam dikarenakan memang harga dolar yang masih terus melonjak. Demikian, Egan. Ya, Pram, mungkin Anda tidak memiliki informasi mengenai day out chicken ini akan kembali di stok, tapi mungkin Anda punya informasi kapan kira-kira stok ayam akan kembali normal. Apakah Anda punya informasinya, Pram? Ya, diprediksi oleh pihak dari pengelola memang keadaan ayam nantinya akan kembali normal pada September mendatang, di mana memang harga atau stok di sini akan mulai terisi lagi, sehingga harga-harga yang berada di pasaran akan kembali turun. Informasi yang kami dapatkan di sini memang harga telah mencapai hingga Rp45.000, bahkan ada yang menjual harga hingga Rp50.000 ayam per kilogramnya. Namun jika dibandingkan dengan biasanya itu hanya 25 hingga 30 kilogram, dan dipastikan nantinya pada 3 bulan ke depan harga akan kembali normal, di mana nantinya para pelaku peternak ayam ini akan kembali mulai memiliki pasokan ayam, sehingga pada 3 bulan ke depan stok ayam potong akan segera siap untuk dijual. Demikian, Egan. Baik, terima kasih Pramodika Samudra dan juru kamera Amin Subarkah dari Tangerang, Banten. Iya, itu tadi ternyata informasi dari Prama di Tangerang, Banten, peternakannya tidak satu pun ada ayam di situ ya. Betul, itu mengagetkan sekali ya. Iya, karena saya juga sedih tadi pagi sarapan jadi bubur tanpa ayam, maksudnya bubur benar. ayam kan. Dan ayam goreng di rumah berkurang ya ini itu ya. Juga. Kita juga masih ingat, Cakri, bahwa memang beberapa minggu yang lalu begitu ya,
daging sapi hilang. Nah, sekarang gantian daging ayam. Nah, mungkin ibu-ibu di rumah ini sedang berpikir, gimana caranya kalau daging nggak ada, ayam juga nggak ada. Nah, menggantinya apa di rumah? agar keluarga di rumah tetap terhidangkan makanan yang sehat juga seperti itu, terpenuhi proteinnya. Nah, di sini ada Dokter Pauline yang akan membahas, mungkin bisa kasih tips kepada ibu-ibu di rumah, dan kita juga nih Bu, mungkin supaya makan bubur ayam nggak sedih lagi nggak ada ayamnya. Ya mungkin sekarang tidak ada ayam juga langka. Sebelumnya daging sapi juga. Apakah memang kebutuhan tubuh kita memang membutuhkan protein hewani seperti apa? Iya, sebenarnya kalau kita mengkonsumsi daging sapi ataupun ayam itu kan kita dapetin atau memperoleh protein. Selain itu juga mungkin zat besi, kandungan zat besi yang diperlukan untuk kesehatan tubuh kita. Namun sebenarnya protein ini kan memang ada dikelompokkan, ada hewani, ada nabati gitu kan. Kelompok hewani termasuk di dalamnya daging sapi, ayam, tapi juga ada ikan sebenarnya. Ada ikan, ada telur ayam. Itu kan ikan ini sebenarnya pilihan yang sangat bagus, alternatif yang sangat bagus. Kecuali daging sapi dan ayam tadi. Ikan kalau kita melihat ininya, kandungan gizinya sebenarnya jauh lebih bagus dibandingkan daging sapi maupun ayam. Karena apa? Karena ikan itu kualitas untuk proteinnya juga bagus, sama kualitasnya dengan daging sapi maupun ayam. Tapi di dalamnya dia ada satu zat lemaknya ini merupakan lemak yang tidak jenuh sebenarnya, berbeda dengan lemak yang ada di dalam daging sapi maupun ayam. Kalau daging sapi dan ayam di situ ada lemak jenuh, tapi kalau justru yang di daging ikan itu justru isinya tidak jenuh. Omega 3 yang sangat bagus sekali. Konsumsinya banyak pun tidak masalah seperti itu ya. Dokter, kalau daging ayam maupun daging sapi itu apakah semua kandungan gizi, mungkin tadi protein lebih tinggi di ikan ya, tapi apakah semua kandungan gizi yang ada di ayam dengan daging itu sapi, semua itu langsung bisa digantikan dengan ikan, Bu? Apakah nggak ada, maksudnya kalah jauh dari kandungan tingkat gizinya ayam dengan ikan? Sebenarnya nggak juga. Jadi kita ini kan kalau mengkonsumsi makanan kan makanannya lengkap ya. Tidak hanya makan daging saja gitu kan, tidak hanya makan ayam saja. Jadi lauk plus makanan pokok, misalnya ada nasi, ada ikan, ada sayur mayur, itu saling melengkapi sebenarnya. Karbohidratnya kan yang utama dari makanan pokok dari nasi atau dari kentang atau dari roti gitu kan, tapi proteinnya bisa dari ikan atau nabati juga bagus sekali. Tahu tempe dari kacang-kacangan itu juga sangat bagus kandungan nutrisinya, mineralnya juga lengkap, proteinnya bahkan dibilang protein kedelai itu protein yang asalnya dari kacang-kacangan atau kedelai khususnya itu hampir sama dengan protein daging sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa nih ya kalau kita nggak makan daging ya, daging ayam gitu ya. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya ada persentasenya nih dokter, sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita dalam sehari asupan proteinnya itu harus seberapa banyak sih? Karena mungkin yang kita tahu karbohidrat dulu nih yang utama. Ya, sebenarnya memang kita kalau mengkonsumsi protein itu kalau hitung-hitungannya nih paling tidak 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau beratnya 60 kilo sebenarnya kebutuhannya cuma 60 gram protein. 60 gram protein itu bisa kalau porsiannya nih. Kalau makannya porsiannya itu kalau makan ikan sehari cukup 150 gram ditambah dengan nabati, tahu atau tempe sekitar 150 hingga 300 gram. Sudah cukup. Jadi makan itu nasi dengan satu potong ikan dengan satu potong tempe, kemudian ada sayur satu mangkok, itu sebenarnya sudah mencukupi untuk 3 kali makan. Yang pas itu kalau untuk karbohidrat itu sehari berapa banyak sih, Bu? Kan mungkin kebutuhan gizi tiap orang kan beda-beda ya. Tapi ada nggak sih patokannya, Bu, untuk Iya, kebutuhan karbohidrat kan sekitar 60-70% dari total kalori. Nah, orang masing-masing berbeda kebutuhan kalorinya. Normal memang hitungan kasarnya sekitar 30 kalori per kilogram berat badan. Kalau beratnya 70 kilo, 2100 kalori. Untuk per hari itu 60-70% dari karbohidrat. Karena karbohidrat kan merupakan sumber energi yang paling bagus. Paling utama itu sebenarnya dari karbohidrat, bukan ngambil dari protein atau lemak. Protein kebutuhannya sedikit sebenarnya. Jadi tapi dengan protein sebenarnya kebutuhannya sedikit dan protein hewaninya juga sekarang mulai langka, kita memperbanyak karbohidrat pun akan ada dampak yang tidak baik juga tidak, dokter, untuk memang sebenarnya sebaiknya kita mengkonsumsi makanan itu harus seimbang.
karbohidrat sekitar 60-70%, kebutuhan protein 10-15%, lemak sekitar 25-30% itu harus terpenuhi dari situ. Jadi kita tidak bisa juga misalnya nih langka daging sapi dan ayam, kemudian karena kita senangnya itu, misalnya begitu ya, kita gantikan dengan hanya makan karbohidrat saja. Nanti kebutuhan proteinnya tidak akan terpenuhi karena meskipun di dalam nasi misalnya itu ada proteinnya, tapi kandungannya kan sangat kecil dan tentu saja asam aminonya tidak lengkap. Iya. Kebanyakan karbohidrat jadi ngantuk juga ya. Iya, efeknya jadi seperti itu. Pagi-pagi nasi goreng, siang juga udah nasi lagi, wah pokoknya udah jadi ngantuk seharian. Dokter Pauline, ada nggak sih sebetulnya kalau misalnya kita lihat efek buruknya terlalu banyak mengkonsumsi daging ayam? Nah ini ada nggak sih sebetulnya kalau misalnya kita lihat tadi ikan itu sebenarnya jauh lebih baik daging ayam? Iya. Kalau terlalu banyak tuh seberapa ya, orang kan ada batas kemampuan untuk mengkonsumsi satu makanannya. Kalau memang kadang-kadang memang ada yang suka sekali gitu ya. Mungkin sekali makan 1 ekor. Nggak mau yang lain Bu, masalah ayam aja. Ada yang seperti itu, mungkin disimpan nanti siang bagian apa dulu. Ya, sebenarnya kalau makan terlalu banyak daging ayam artinya itu proteinnya sangat banyak ya yang dikonsumsi. Tentu saja kalau terlalu banyak mengkonsumsi protein itu juga di dalam metabolisme tubuh itu akan membebani fungsi ginjal seperti itu. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa ayam itu selain protein tentu saja kandungannya juga ada kolesterolnya yang seperti itu. Kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak daging ayam, katakan tidak ada variasi yang lain, tidak seimbang, artinya tidak ada nabati, artinya itu semua dari daging ayam saja pastinya asupan kolesterolnya akan melebihi yang dibutuhkan. Padahal kita ini tubuh kita juga ada batas-batasnya dalam mengkonsumsi makanan. Katakan kandungan kolesterol yang dibutuhkan oleh tubuh kita sekitar 200 hingga 300 mg saja per hari. Terpenuhi sesuai pas kalau berlebihan mengkonsumsi makanan hewani kemudian asupan kolesterolnya terlalu banyak, pastinya juga akan menyebabkan peningkatan kadar kolesterol di dalam darah kita. Kalau seperti itu akan menyebabkan darahnya menjadi lebih pekat, dampak negatif kesehatan akhirnya. Jadi intinya makan sederhana aja, kembali lagi makan menu sederhana. Benar. Cakri kok besok jangan cari bubur ayam, cari bubur ikan gitu. Ntar bubur ikan. Ada gantinya. Ya ada bubur ikan. Baik, kita akan lanjutkan lagi kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Lunch Talk.